Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebuah keluarga dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu berlimpah sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada hari Selasa 24 Januari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, firman Tuhan Injil pada kesempatan ini sungguh diperlihatkan bahwa Yesus memperluas makna persaudaraan sahabatku di antara manusia. Sahabatku, orang yang menjadi ibu, saudara, atau saudari bukan hanya mereka yang memiliki ikatan darah, sahabatku. Akan tetapi, syarat utama untuk menjadi saudara atau saudari Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Sahabatku yang terkasih, lantas bagaimana cara melakukan kehendak Allah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, sahabatku. Barangkali kita bisa belajar dari salah satu seorang santo atau santa dalam gereja kita tentunya sahabatku. Terutama yang kita peringati pada kesempatan ini yaitu Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja sahabatku. Ia sungguh-sungguh mengalami dan menjalani panggilan sebagai seorang imam dengan menyampaikan khotbah yang penuh kasih, sehingga hasilnya sangat menggugah dan mengubah banyak orang sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebagai uskup, ia menyediakan banyak waktunya untuk mendengarkan pengakuan dosa, berkhotbah dan mengajar sahabatku. Dia seorang pribadi yang baik dan penuh belas kasih kepada semua orang, sehingga ia disenangi dimanapun sahabatku. Sahabatku, perlu kita ketahui dalam salah satu tulisannya ia mengatakan, ukuran untuk mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Sahabatku, karena itu, mari kita mencintai siapapun tanpa ukuran, agar hidup kita sungguh berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Allah, sehingga kita pantas disebut saudara atau saudari Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, semoga sepanjang hidup kami semakin pantas menjadi saudara dan saudarimu, dimanapun kami berada dan kemanapun kami diutus. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sahabatku kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku, mari kita semua semakin mampu dan berani melakukan kehendak Allah dimanapun, kapanpun. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.